semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menganalisis salah satu kasus pelanggaran HAM. Sebelum kami menganalisis kasus tersebut, kami akan menjelaskan kepada kalian pengertian HAM. Yang akan kami jelaskan adalah pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, analisis kasus pelanggaran HAM yang akan kami bahas adalah terkait pembunuhan seorang bidan dan anaknya di Semarang. Sebelumnya, kita kenalan dengan anggota-anggota kelompok 2, yaitu saya sendiri, Laurencia Lucia Rosokolamuti dengan NIM 2922021, dan dengan teman-teman saya, yaitu Halo, perkenalkan nama saya Marsha Ola Dentarigas dengan NIM 292201006. Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Ardia Kirana Murti dengan NIM 292021014. Dan yang terakhir, saya Inta Sitya Dewi, NIM 29 2021 015. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyimak mengenai bagaimana kasus dari bidan Swita ini. Jenazah bidan Swita ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput untuk ternaknya. Warga tersebut bernama Sriono pada hari Minggu 13 Maret 2022. Jenazah ini dibungkus oleh kain merah bermotif kotak-kotak dan kondisinya sudah membusuk. Sriono melaporkan kepada polisi dan warga sekitar sehingga jenazah bisa dibawa ke RSUD Karyadi Semarang. Identitas jenazah ini sesuai dengan orang yang dilaporkan hilang di Polsek Melati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Kombes Pol Juhandani dari Polda Jateng melakukan pengecekan kembali di KM 425, tempat penemuan jasad Swita. Ternyata tim penyelidik menemukan kerangka jenazah sang anak. Untuk mayat anak Swita ditemukan dengan selisih 500 meter dari mayat ibunya, yaitu pada KM 426. Tinggal tulang-tulang dan tengkorak saja. Pelaku dari kasus pembunuhan ini adalah Doni Kristiawan Eko yang berusia 31 tahun dengan korban pembunuhan yaitu tunangannya Swita Kusuma Gatra yang berusia 32 tahun dan juga anak dari bidan tersebut yaitu Muhammad Faisa Alfariski yang berusia 5 tahun. Baik Doni maupun Swita adalah petugas kesehatan. Mereka berkenalan dan menjalin hubungan kekasih pada Oktober 2021 lalu saat bertugas sebagai vaksinator di Jakarta. Namun, Swita tidak mengetahui bahwa pelaku masih berstatus menikah dan memiliki seorang anak. Kronologi dari pembunuhan korban pertama sendiri, yaitu Muhammad Faisa Alfariski, terjadi ketika Swita mulai mempercayai Doni untuk menitipkan anaknya. Sehingga pelaku membawa Faisa, anak korban, untuk ikut tinggal dan diasuh di rumahnya yang berada di Semarang sejak Desember 2021. Pelaku berbohong kepada anak dan istrinya bahwa anak yang dibawanya merupakan titipan dari pasien sesepuh yang kesulitan mengurus cucunya. Seiring berjalannya waktu, pelaku mulai resah dan kesal dengan keberadaan Faisa dan melakukan penyiksaan dengan tidak memberi makannya berhari-hari dan memukulnya. Ia juga mengurung Faisa di dalam kamar dalam kondisi Faisa yang sakit. Faisa akhirnya meninggal dunia karena kondisi badan lemas dan kelaparan. Pelaku membuang jasad Faisa di kolong jembatan tol Semarang-Bawen KM 426 Susukan Banyumanik, Kota Semarang pada hari Minggu 20 Februari 2022 dengan keadaan telanjang untuk menghilangkan barang bukti. Selanjutnya, pada kronologi pembunuhan korban kedua, yaitu Swita Kusuma Gatra. Tak lama setelah kejadian pembunuhan terhadap anak Faisa, Swita mempertanyakan keberadaan sang anak kepada pelaku dan ingin bertemu dengan sang anak. Pelaku panik dan meminta Swita bertemu di Eksekutor Susukan Banyumanik, Kota Semarang.
Setelah bertemu di sana, pelaku dan korban menuju ke hotel di Jalan Dr. Wahidin Semarang. Kebetulan korban melihat seorang pria yang dikenalinya dan menyapa sambil melambaikan tangan kepada pria tersebut. Pelaku pun menanyakan siapa pria tersebut dan membuat kejadian itu seolah-olah menjadi alasan untuk dia membunuh korban karena perasaan cemburu. Masuklah mereka ke dalam hotel. Di dalam hotel tersebut, pelaku mencekik leher korban hingga lemas dan tidak bisa menggerakkan badan. Pada kesempatan itulah, pelaku menjerat leher korban dengan kerudung hingga tewas. Pelaku membungkus korban dengan sarung dan memasukkannya ke dalam mobil bagian jok belakang milik pelaku, yaitu sedan Mitsubishi Lancer warna hijau lemon dengan plat nomor K1322BD. Pelaku membuang jasad korban di tempat yang sama seperti jasad anak korban yang hanya berjarak 500 meter, yaitu pada KM 425. Nah, ini adalah foto-foto dari penemuan jasad dari Bidan Swita dan anaknya serta pada saat rekonstruksi pembunuhan Bidan Swita. Selanjutnya, kami akan memaparkan bagaimana kronologi penangkapan dari pelaku pembunuhan Bidan Swita dan anaknya ini. Setelah pihak berwajib melakukan berbagai penyelidikan dan identifikasi, mereka mendapatkan bukti-bukti yang akurat untuk bisa menangkap sang pelaku. Saat masa pencarian pelaku, tak disangka bahwa pelaku sendiri yang mendatangi kantor aparat dan langsung ditangkap di kantor Polda Jateng tersebut. Hal ini terjadi pada tanggal 18 Maret 2022. Pada saat itu, Doni yang telah kehilangan cara untuk menutupi perbuatannya agar tidak diketahui, hendak mengelabui aparat dengan membuat laporan berita kehilangan para korban yang telah dibunuhnya. Ia mendatangi kantor Polda Jateng untuk membuat laporan orang hilang terhadap Swita dan Faisya. Namun, tanpa sepengetahuan Doni, polisi telah mengetahui bahwa dirinya lah pelaku dari kasus pembunuhan kedua orang hilang tersebut. Doni langsung ditangkap di depan kantor Polda Jateng saat melakukan laporan orang hilang tersebut. Nah, mengapa pelaku melakukan pembunuhan ini? Ada dua motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap Bidan Swita. Menurut Raharjo selaku polisi yang menangani kasus ini, motif yang pertama adalah pelaku merasa sakit hati dan cemburu karena Swita membandingkan korban dengan teman-teman laki-laki dari korban. Kedua, pelaku juga ketakutan karena didesak korban ingin bertemu dengan anak korban yang telah dibunuh terlebih dahulu. Selanjutnya, motif pelaku dalam membunuh anak Swita yaitu Faisya adalah karena merasa terganggu dan tak nyaman dengan kehadiran anak Swita di rumahnya yang seringkali menangis, marah-marah, dan suka berteriak. Nah, dari sudut pandang psikologis, terlihat dari motif pelaku yang mendapatkan tekanan dan muncul emosi terhadap kedua korban, dan bentuk gangguan psikologinya ini mendorong pelaku untuk melakukan pembunuhan. Dan motif yang seperti sudah disebutkan tadi, ada muncul perasaan cemburu, terus dia cemburu itu karena dia dibanding-bandingkan tadi dengan pria lain, terus pelaku juga merasa sangat kesal dan terganggu dengan sikap Faisya yang nakal seperti menangis, marah-marah, berteriak. Lalu si Swita, ibu dari Faisya ini, mendesak pelaku untuk mempertemukan dirinya dengan sang anak yang sudah dibunuh oleh pelaku, sehingga pelaku ini merasa panik, bingung, dan ketakutan. Perasaan tersebut akhirnya mendorong pelaku untuk membunuh Swita. Setelah membunuh pun pelaku mengalami gangguan psikologis karena selalu merasa dihantui, seperti berhalusinasi dengan kehadiran Swita yang menangis dan anaknya yang minta untuk digendong. Oke, selanjutnya dalam sudut pandang sosial, menurut sudut pandang dari warga, yaitu tetangga di sekitar kontrakan rumah Doni ini dinilai ramah dan baik oleh warga sekitar. Kemudian melalui sudut pandang istrinya Doni, yaitu istri sahnya, Doni itu mengancam istrinya untuk tidak melaporkan kejadian penyiksaan terhadap Faiza ke pihak berwenang, yaitu ke pihak polisi.
Next, oke, dalam sudut pandang agama, telah diketahui bahwa seluruh agama yang ada telah mengajarkan bahwa kita harus menghargai apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Salah satunya kehidupan seseorang. Maka tindakan yang telah dilakukan pelaku alias Doni ini dalam melakukan perenggutan nyawa terhadap dan anaknya Faiza telah melanggar hak asasi manusia yang telah diberikan Tuhan tersebut. Itu kita dan keluarganya bahwa dia merupakan seseorang ya, padahal dirinya masih berstatus memiliki istri dan anak. Pelaku dan telah terbukti mereka melakukan perzinahan saat berada di hotel membunuh Vita. Tersebut bisa digolongkan ke dalam salah satu perbuatan yang melanggar aturan agama, yaitu melanggar norma agama dalam bentuk perzinahan. Next. Sudut pandang dari hukum, yaitu pada kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dikarenakan tindakan Doni si pelaku yang telah merenggut HAM non-derogable atau hak yang bersifat minimum tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun, yaitu penghilangan nyawa Bidan S dan anaknya MFA. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pada bab 3 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pada UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM pada bab 3 pasal 9A dan 9F, di mana pada tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM pada bab 3 pasal 9 butir A yaitu pembunuhan, dan pada butir F yaitu penyiksaan. Nah, pada UUD 1945 amandemen pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, yaitu adanya pelanggaran pidana, yang dimana pada kasus Doni ini Doni dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 80 Junso 76C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai berikut. Pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara itu, sanksi yang diberikan bagi orang yang melanggar pasal di atas yaitu ditentukan pada pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau dengan denda paling banyak 72 juta rupiah. Pada poin kedua, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana paling lama selama 5 tahun penjara atau dengan denda paling banyak 100 juta rupiah. Pada poin ketiga, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu mati, maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 15 tahun dengan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pada poin keempat juga, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, 2, dan ayat 3. Apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya, maka pelaku juga terancam pada pasal 38 KUHP dengan berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama yaitu 15 tahun penjara. Next. Adapun kesimpulan yang kami bahas dalam kasus ini yaitu pembunuhan yang dilakukan Doni didorong oleh faktor-faktor psikologis yang telah dibacakan di awal. Yang kedua yaitu Doni diketahui melakukan pelanggaran HAM berupa pembunuhan terhadap Swita dan juga Faiza. Tindakan Doni juga terbukti melanggar norma yang dilihat dari sudut pandang sosial, agama, dan juga hukum. Sekian penjelasan analisis kasus pembunuhan bidan Swita dan anaknya, dan kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Terima kasih.